Shalom sahabatku yang setia dan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dengan saya, di mana kali ini saya akan memberikan sedikit renungan bagi saudara-saudara, yang dimana renungan saya kali ini terambil dari kitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6, yang berbunyi demikian. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allahku. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Allahmu?" Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, saudara-saudara, dari pembacaan kita tadi dapat kita simpulkan bahwa di tengah keadaan dunia yang sedang menghadapi pandemi virus COVID-19 ini, beberapa minggu telah kita lalui, bahkan perayaan besar telah kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Jadi saudara-saudara, jika kita mau merenungkan keadaan ini dengan iman, maka banyak hal yang hendak diajarkan situasi ini kepada kita tentang pentingnya kebersihan, kesehatan, kebersamaan dalam keluarga, yang membuat kita untuk semakin mau berbagi dan lain sebagainya. Namun satu hal yang juga diajarkan kepada kita sesuai dengan nas firman Tuhan bagi kita saat ini adalah tentang kerinduan kita kepada Allah. Apa yang dialami pemazmur dalam nas ini kurang lebihnya memiliki sedikit kemiripan dengan apa yang sedang kita rasakan juga di keadaan dunia saat ini. Nah, pemazmur berkata, "Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah?" Nah, saudara-saudara, karena situasi yang sulit yang membuat pemazmur ini harus jauh dari bait Allah, sehingga dia harus melewatkan hari raya besar yang seharusnya dirayakan dengan meriah bersama-sama jemaah yang besar di bait Allah. Karena hal itu tidak bisa terjadi, pemazmur pun kehausan untuk dapat bersorak-sorai dengan nyanyian syukur di rumah Allah. Nah, dalam situasi seperti ini, ejekan dan olok-olokan dari orang-orang kafir pun menerpa mereka. "Di mana Allahmu?" Nah, orang kafir memiliki pandangan bahwa mereka bersama dengan Allah mereka, sebab mereka tetap berada dekat dengan berhala mereka. Namun umat Israel harus jauh, tidak bisa tinggal dekat dengan bait Allah. Sebagai tanda kehadiran Allah, mereka terbuang jauh dari bait Allah, saudara-saudara. So, situasi ini telah mengajar mereka untuk semakin mengenal Tuhan di masa-masa yang sulit. Walaupun situasi yang sulit itu membuat pemazmur mengalami kesedihan yang mendalam, namun situasi itu telah mengajarnya untuk semakin mengenal Tuhan jauh lebih dalam lagi. Situasi, keadaan yang sulit yang kita hadapi dalam kehidupan ini tentu bisa membuat kita terpukul, menyakitkan, dan memilukan. Namun, jika kita menerima setiap keadaan dengan iman, maka situasi yang sulit akan mengajar kita untuk semakin mengenal Tuhan jauh lebih baik dan dalam lagi. Nah, saudara-saudara, melalui nas kita akan melihat pengajaran seperti apa yang dapat kita terima melalui situasi yang sulit yang sedang kita hadapi ini.
Yang pertama adalah kita memiliki Allah yang hidup. Orang kafir bisa kehilangan Allahnya ketika berhalanya dihancurkan, atau mungkin menggantikan berhala yang lain menjadi Allahnya yang baru. Namun kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang tidak bisa dibatasi oleh situasi, tempat, jarak, bahkan kematian sekalipun tidak dapat memisahkan kita dari Allah kita yang hidup. Nah, hal ini juga dapat kita syukuri dari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Maut pun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan yang menyelamatkan kita. Jika kondisi saat ini mengharuskan kita beribadah di rumah, tentu bukan artinya kita terpisah dari Tuhan karena tidak bisa beribadah di gereja. Nah, persekutuan kita dengan Tuhan tidak bisa dibatasi oleh situasi dimanapun tempat kita berada, tidak akan menjadi penghalang bagi kita untuk berdoa dan memuliakan nama Tuhan. Sebab kita memiliki Allah yang hidup. Sekalipun kita berada pada situasi yang sulit, air mata menjadi makanan kita siang dan malam karena pahitnya penderitaan, tetapi lihatlah kita mempunyai Allah yang hidup, Allah yang melihat penderitaan kita, Allah yang mendengar doa kita. Nah, jadi saudara-saudara, kita harus belajar dari Mazmur Daud bahwa Tuhan adalah gembalaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkatmu dan gadamu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Yang kedua adalah kerinduan bersekutu dengan Tuhan. Bagi orang yang mau membuka diri dituntun oleh Roh Kudus, situasi yang sulit akan selalu mengajarkan betapa berharganya persekutuan dengan Tuhan. Mungkin selama ini kita sudah terbiasa akan berkata Tuhan yang selalu mengalir dan melimpah dalam hidup kita, sehingga kita sudah mulai melupakan bahwa itu semua adalah berkat Tuhan. Kita mulai membanggakan diri, merasa itu semua adalah karena kemampuan dan kerja keras kita. Mungkin selama ini kita datang ke gereja sudah menjadi rutinitas, formalitas, kebiasaan yang tidak memiliki dampak pertumbuhan iman kita. Nah, saudara, bagaimana jika saluran berkat itu sedikit dikecilkan oleh Tuhan? Bagaimana jika untuk sementara waktu kita tidak bisa datang ke kebaktian di gereja? Apa reaksi kita ketika pemazmur berada pada situasi yang sulit sehingga tidak bisa datang ke rumah Allah? Dia sadarkan betapa berharganya persekutuan dengan Tuhan di bait-Nya yang kudus. Nah, saya juga melihat sisi positif apa yang terjadi dan yang kita alami di keadaan dunia saat ini ketika mewabahnya virus COVID-19 yang mengharuskan kita berada di rumah. Pertanyaannya, apakah dalam diri kita sudah lahir kerinduan untuk bersekutu bersama-sama dengan saudara kita seiman di gereja? Jika selama ini kita kurang memperdulikan dan tidak sungguh-sungguh untuk mau datang beribadah ke gereja, apakah kita telah memiliki kesadaran mau bersungguh-sungguh untuk mau datang beribadah ke gereja? Apakah kita telah membuka diri mau diajar oleh Roh Kudus memahami situasi pergumulan penderitaan yang kita alami saat ini? Saudara-saudara, berhentilah sejenak. Jangan paksakan berjalan. Lihatlah kemana arah kamu. Jika engkau minum dan tetap saja kehausan, lihatlah dulu apa yang engkau minum. Apakah yang kita minum itu memang berasal dari sumber air kehidupan? Nah, saudara, yang ketiga adalah orang yang beriman bergantung pada pemeliharaan Tuhan. Pemazmur di tengah kesulitannya yang begitu dalam, mulanya begitu bertekan dengan gelisah, sebagaimana kita harus rasakan ketika menghadapi persoalan hidup. Bisa muncul ketakutan, kekhawatiran, harap-harap cemas, gelisah. Namun pemazmur dapat mengatasi kegelisahan dalam dirinya. Ketika pemazmur membuka diri untuk berharap pertolongan Tuhan, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku.
Jadi saudara, seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni, seperti yang terdapat dalam 1 Petrus 2 ayat 2. Nah, demikianlah hidup kita yang akan selalu membutuhkan pemeliharaan Tuhan. Jiwa yang haus hanya dapat dipuaskan oleh Tuhan. Damai sejahtera Allah kasih karunia dari Tuhan, sebagaimana Tuhan Yesus berfirman, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Itu terdapat dalam Yohanes 7 ayat 37. Nah, saudara-saudara, dari renungan tadi, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa pergumulan dan penderitaan itu bisa datang silih berganti dalam kehidupan ini kan. Namun damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus itulah yang akan senantiasa memelihara kehidupan kita, memberikan kita ketenangan, kedamaian, dan mengimani bahwa Tuhan itu sedang bekerja mendatangkan kebaikan dalam diri kita. Nah, saudara-saudara, di situasi yang sulit yang kita hadapi, mari kita berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Tuhan.